Apa nasihat Yesus? Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, apa kata Yesus? Jangan percaya. Ente kebalikannya, malah percaya. Kami lebih percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan dirinya hanya nabi, hanya utusan, hanya rasul bagi Bani Israel, kami percaya. Ente kagak. Jadi ya siap-siap aja mati dalam dosa kalian. Jadi Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu dengan saya di padang gurun, bertemu dengan saya dalam bilik rahasia, apa kata Yesus? Percayalah. Oh no. Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Sekarang saya mau tanya. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus Kristus di padang gurun, subhanallah, syukran sahabat Bambung. Apakah saudara jangan ini percaya? Ketika Paulus mengaku, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun lah. Aku bertemu dengan Yesus dalam bilik penjara lah. Saudara Ain, syukran. Saya bertanya kepada saudara, apakah Anda percaya? Kalau itu adalah Yesus, silakan Anda jawab. Ya, terima kasih Bang Suma. Dan aduh, Bang Suma terlalu bagaimana ya? Mau dikatakan kebanyakan framing sih. Jadi sekarang Bang Suma, pertanyaan saya, apakah Anda percaya? Tunggu Bang. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 tidak ada kaitan dengan percaya pada Yesus sebagai utusan. Jauh sekali pemahaman Anda dengan Alkitab ternyata. Yang dimaksud dengan keselamatan di sini adalah juru selamat lewat kematian di kayu salib. Mana? Untuk Coba tunjukkan. manusia. Coba Anda tunjukkan di Yohanes 3. Coba. Coba Anda tunjukkan di mana kematian. Pembicaraan Anda tadi. Jadi mohon Anda ya, sebagai karena Anda mencoba untuk memframing kebohongan. Iya, nggak boleh gitu, nggak boleh. Juga memframing bahwa keselamatan itu datang percaya bahwa dia sebagai utusan. Percaya. Jauh terus sekali, apa hubungannya percaya mati di salib? Jauh sekali, Bang. Jauh. Ya, apa hubungannya percaya mati di salib? Mana dalilnya? Ayat 16. Dengar mana dulu, dalilnya? Kan saya membiarkan Anda bernarasi dan berbicara tentang apa yang kau pikirkan. Karena Anda sudah masuk ke dalam penipuan. Sekarang saya mau meluruskan pemahaman Anda yang salah dalam Yohanes 3 ayat 16. Jadi di sini keselamatan bukan bertuju pada percaya Yesus sebagai utusan, tetapi percaya Yesus lewat kematiannya di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Makanya dimaksudkan keselamatan kita semua itu karena dia menyatakan bahwa keselamatan yang dia akan berikan itu kepada semua orang umat manusia. Bukan bahwa kita harus percaya dia sebagai utusan. Salah ya Bang Suma ya. Pelajari lagi Alkitab supaya biar lebih pakar dan lebih memahami betul. Tolong yang tunjukkan. kedua, Anda juga mengatakan sabar dulu, saudara. Sabar. Allah kami tidak pernah menyatakan bahwa dia adalah penyesat. Sabar. Sip, Babami. Tolong kamu tunjukkan ke saya di Yohanes 3, percaya yang dimaksud adalah percaya dia mati terkutuk di salib. Saya ngomong ternyata di mute. Sekarang tunjukkan ke saya. Sebelum Anda terlalu jauh menyesatkan manusia. Jadi gini ya Bang. Tolong tunjukkan. Sabar dulu, dengar. Tolong tunjukkan di Yohanes 3, percaya yang dimaksud adalah percaya Yesus anak suci ini mati secara kutuk di atas salib. Silakan. Iya, jadi gini ya Bang. Jadi ya dalam Yohanes 3 ayat 16 ini bukan menekankan bahwa kita keselamatan itu datang daripada kita harus percaya bahwa Tuhan itu sebagai utusan. Salah. Framing Anda terlalu jauh, salah. Jadi yang dimaksudkan di sini bahwa keselamatan itu datang karena apa? Kita mempercayai Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menyebut umat manusia. Tolong dalil. Tolong dalil. Iya, dengan demikian bahwa kita percaya. Sudah jangan Anda membawa dalil karena Anda juga tidak membawa dalil tentang Yohanes 3 ayat 16 ini tentang kepercayaan atau keselamatan itu datang karena kita harus percaya dia sebagai utusan. Salah. Anak Tuhan ini utusan atau bukan? Dan baru Bang, baru yang kau nyatakan tadi penyesat. Maaf kalau tradisi Yahudi, anak Tuhan itu utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Utusan Tuhan, utusan pemohon. Baca di Kisah Ibrahim ayat 4. Siapa Allah yang menyesatkan itu? Anda pasti tahu. Masih Yohanes 3 nomor 16, saya mengatakan anak Tuhan itu percaya sebagai utusan Tuhan. Anda mengatakan Yohanes 3 nomor 16 percaya Yesus mati di atas salib. Tolong bagaimana Anda bisa menipu seperti itu? Di mana dalam Yohanes 3 ini percaya Yesus mati di atas salib itu di mana dalilnya, Bang? Nah, terus dalilnya juga dari mana Anda mengatakan bahwa dia percaya sebagai utusan? Saya baca. Dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah
memberikan anaknya yang tunggal. Anak di sini utusan. Utusan. Kalau Yang saya bilang disebut itu sebagai firman gimana? yang disebut anak Tuhan itu utusan Tuhan. Jangan Itu keraskan hati pemahaman Anda. Anda, tapi pemahaman kami Coba, adalah firman coba, Allah coba, itu coba, sendiri. coba, coba Anda tunjukkan kepada saya di mana anak Tuhan, anak Allah itu adalah firman. Coba tunjukkan ke saya. Coba misalnya Israel adalah anak sulung. Di mana dikatakan Israel itu adalah firman? Silakan. Hati-hati komputernya rusak. Tuhan salah. Supaya nggak dikatakan bahwa framing melulu. Iya, silakan Anda Yohanes 1 tunjukkan. ayat 1 artinya pada Ya, mulanya itu- adalah firman. itu saya Firman itu paham, bersama-sama dengan saya Allah. paham. Dan Yang firman saya itu maksud- adalah Allah. Sudah bang. Yang saya maksud, saudara. Oh ya sudah, itu jawabannya bang. Israel, sabar. Israel itu disebut sebagai anak sulung Elohim, anak sulung Tuhan. Tolong Yang tunjuk. dimasukkan tadi tentang Yohanes kan Yohanes 3 ayat 16. Saya kan berkatakan, saya Yang berkata. kalau saya bilang kalau kamu mengatakan demikian, saya mengatakan bahwa Yohanes 3 ayat 16 Saya itu, katakan kepada bahwa itu saudara, adalah firman Tuhan, bukan utusan. Saudara, saya Iya. katakan kepada saudara, tradisi Yudaism yang disebut anak Tuhan itu utusan Tuhan. Ya, Anda itu ingin pemahaman membalik. kalian. Tetapi saya memahami dia sebagai firman. Karena tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 yang artinya pada mulanya adalah firman. Firman Itu bersama ucapan Allah. Yesus atau Dan bukan? firman itu adalah Allah. Itu ucapan Yesus Ya, atau bukan? tergantung pemahaman Anda. Kalau Anda pemahaman Anda anggap benar, Berarti saya Ya, diskusi itu dengan juga- apa ini? juga- Saya oh ya. diskusi dengan Saya pot sesuai bunga dengan yang dikasih Alkitab roh. juga. Saya Ini- tanya, kan? Emang Yesus dan Allah itu gimana sih pemahaman Anda? Aduh, udah mulai ini. Inilah kalau kita menyembah Iya, karena iblis Yesus kayak itu gitu, juga Bang. kan Allah itu. Kalau nyembah iblis itu gitu caranya. Oh, jangan gitu dong, Bang. Loh, kalau bukan iblis, Iya. lalu siapa? Masalahnya kan, gini, Bang. Yesus kan berkata, Bang Suma. jangan kamu percaya. Saudara, jangan kau percaya ketika ada yang mengaku bertemu dengan aku. Kenapa Anda percaya? Kenapa Anda percaya? Iya, itu kan menurut asumsi Anda. Loh, kok jadi asumsi? Yesus melarang Bani Israel percaya ketika ada yang mengaku bertemu dengan dia di padang gurun. Betul nggak? Ya, itu sesuai perkataan. Ini kita sudah masuk di mana? Poin sudah tidak lagi di Yohanes ya 3 ayat 16. Sudah di lain-lain lagi ya. Oh, kalau sudah di lain-lain lagi bilang ngomong dong. Supaya kita ke sana. Justru karena Anda percaya kepada pemberitaan ada oknum ketemu Yesus di padang gurun, sembarang Anda tabrak Yohanes 1 lah, Oh, Yohanes saya 3 lah, nggak Yohanes ngomong 10. tadi. Karena Anda percaya bahwa yang datang kepada Paulus itu Yesus, maka Anda tabrak Yohanes 1, Yohanes 3, Yohanes 10 untuk memuaskan birahi keagamaan Anda. Sekarang saya tanya, ketika Yesus berkata, jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu Kristus di padang gurun. Posisi Di Anda mana di itu, situ? Bang? Di mana, Bang? Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Posisi Anda di situ percaya atau tidak percaya? Kita buka dulu, Bang, supaya lebih jelas. Iya, Tapi silakan. ini dan Ya, silakan. Matius 24 ayat 26 merupakan bagian dari khotbah Yesus kita itu. 23 23. sampai 26. Matius 23. 24 nomor 23. Ya. 24 Nomor 23 sampai 26. Tadi yang memberikan gift, barakallahu fik, sehat selalu. Panjang umur, dimudahkan rezekinya, menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Bang Suma, boleh nggak kalau aku Islam nggak Begitu juga yang nonton di TikTok dan di YouTube, doa yang sama untuk antum semuanya. Gimana, Dek? Boleh Oh ya nggak? benar, Bang. Aku nggak percaya di Matius 24:23 itu. Aku sebagai Islam nggak percaya. Ya memang Yesus mengatakan jangan percaya kok. Makanya kita lebih mendengarkan Yesus daripada Kristen ini. Kristen ini bukan pengikutnya. Kristen ini anti Yesus. Sekarang coba Anda baca. Apakah Anda sudah Jadi baca? gini, Bang, pemahamannya di sini gampang, mudah dan sangat gampang, Bang. Oke, silakan. Maksudnya Yesus itu mengatakan jangan percaya kepada mereka yang datang-datang membawa nama Yesus. Ya, ketika Artinya ada orang mereka membawa nama mengaku, Yesus tetapi tidak bisa berbuat apa-apa.
Seperti Yesus bisa memberikan mujizat, menyembuhkan Anda- orang mati, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang Hancur. mati. Nah, Hancur kalau tidak bisa berbuat demikian, maka itu Hancur dah. dikatakan umat atau Yesus palsu. Gitu, Bang, pemahamannya. Sekarang coba Anda aja, baca. kan, Bang? Anda Itu Anda gampang tidak aja pemahamannya. Jadi kalau Anda- kita harus memahami betul-betul Alkitab gitu. Tetapi ya memang kalau orang Islam memang tidak bisa diberikan pemahaman Udah, Alkitab. Bang, gantian, Karena telah Bang, gantian. menolak firman Bang. itu sendiri. Telah Gantian, menolak Bang. Yesus itu sendiri. Bang, gantian. Gini, Bang. saudara, kelihatannya otak Anda lukanya parah kali. Jadi gini, Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Kristus, ada Mesias, ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan pergi ke sana, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Sebab Kristus palsu akan muncul dan melakukan banyak mujizat. Jadi jangan Anda jadikan mujizat itu sebagai simbol bahwa itu Yesus asli. Justru si palsu, si penyesat ini, si iblis ini, kata Yesus melakukan banyak mujizat. Makanya Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Pertanyaan saya kepada saudara, ketika kondisi ini diperhadapkan dengan saudara, apakah Anda percaya atau tidak percaya? Ya jelas dong tidak percaya. Nah, kalau Anda itu tidak hanya percaya, perbuatan-perbuatan Yesus menyelamatkan Kalau- orang sakit, membangkitkan orang mati. Kalau Anda tidak percaya, kenapa Anda percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Oh, itu teks yang berbeda juga, Bang. Lain katanya. Dan kita saja bisa melihat itu kan sudah mujizat. Bahwa Saya itu ulang yang lagi. ditolong oleh Tuhan. Saya Dan ulang Tuhan lagi. sendiri yang menyatakan Saya itu, ulang bukan lagi. orang lain. Saya ulang lagi. Ketika Yesus mengatakan, jangan kamu percaya apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik rahasia. Kata Yesus, jangan kau percaya. Pertanyaan saya, ketika Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun, apakah Anda percaya atau tidak percaya? Percaya dong, dia yang menyaksikan sendiri Nah, kan. nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya? Percaya juga dong. Tergantung di mana kita melihat. Nah, tengoklah. Kalau Yesus mengatakan jangan melihat Yesus. Tengoklah saudara-saudara. Ini Mesias palsu berbeda dengan Yesus. Inilah kenapa Ya, inilah Islam kesalahan itu datang. kalian tidak memahami Alkitab. Inilah harus Islam datang untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang otaknya sudah rusak. Jangan di-mute dong. Di dalam Al-Quran dikatakan, hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis itu turun? Iblis itu turun tanazzalu ala kulli afakin adim. Kepada pembohong. Yesus mengatakan jangan percaya. Tapi Anda berbohong di sini. Anda mengatakan Mesias Yesus palsu yang dimaksud bukan jangan percaya kepada Paulus. Kamu ini. saudara. Baik dong Alkitabnya. Bedakan pemahaman Mesias jadi palsu apabila dan ada orang Paulus berkata atau jangan percaya? Iya, yang Mesias palsu yang tidak boleh dipercaya. Kalau Yesus kenapa kita tidak boleh percaya? Ah, ini Saya ulang pemahaman lagi. kau terlalu rendah. Saya ulang lagi. Astaga, Kata Naga, memang kau ini. Kata Yesus kepada muridnya yang asli, Bedakan apabila Mesias palsu dan mana ada Yesus. orang mana mengaku Yesus dan bertemu. mana Mesias. Mau dilanjut enggak ini? Iya, saya hanya menekankan, Suma, kau harus belajar mana yang Mesias palsu dan mana yang kejadian yang memang benar-benar diperhadapkan kepada Rasul Paulus. Oke. Oke. Itu. Coba kamu Tapi di terangkan sini kepada kamu tidak saya. bisa memahami mana Mesias palsu. Oke, coba kamu buktikan ke saya bahwa Mesias yang datang ke Paulus itu adalah asli. Silakan kau buktikan. Dari matanya buta menjadi melihat kembali. Di mana Sudah, itu sudah dalilnya? cukup. Di mana dalilnya tanda-tanda orang yang kedatangan Mesias asli matanya buta? Coba. Maksudnya dia memberikan kebenaran itu lewat kebutaannya dan menjadi melihat kembali. Itu sudah benar-benar bahwa dia adalah benar. Allahu Akbar. Matius 12, orang yang kerasukan setan matanya buta. Jangan kawan, jangan. Ini sudah 2025. Jangan kalian menipu lagi, membohongi lagi. Apologet Islam itu sudah ada. Dengarkanlah mereka yang jujur membahas Bible tanpa ada tujuan untuk menyesatkan atau mencari jemaat begitu. Al-Quran saya mengatakan wa ikhwankum wa iyad'una illa syaitanan marida.
Itu kata Quran. Yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka, iblis yang terkutuk. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Saudara-saudara iblis, syukran sahabat, Bambung, namanya keren. Saudara-saudaranya iblis adalah orang-orang kafir, di mana penolong-penolong iblis ini kafir, yang menolong iblis di dalam mendurhakai Tuhan. Ketika Anda berhasil mengajak manusia menyembah kepada Mesias atau Kristus palsu, Anda sedang berhasil membantu iblis di dalam menyesatkan manusia. Iblisnya mau supaya manusia menyembah dirinya. Yesusnya mau agar jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Paulus mengaku bertemu Mesias di padang gurun. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Sederhana kan? Tadi Anda mengambil Yohanes 3:16, siapa yang percaya kepada Yesus hidup kekal. Nah, Yesus mengatakan jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus. Kenapa Anda tidak percaya kepada Yesus agar Anda tidak percayai kepada Kristus yang palsu itu? Anda ingin mengatakan itu asli. Apa bukti kalau itu asli? Bukankah Yesus mengatakan Kristus yang asli ketika datang itu matahari menjadi gelap, bintang berjatuhan dari langit. Itu kalau yang datang Kristus asli. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka itu palsu. Kata Yesus, jangan kamu percaya. Sesederhana itu loh, teman-teman. Tapi karena kalian ini adalah pahlawan-pahlawan iblis, ya kalian harus memperjuangkan misi iblis menyesatkan. Kalian harus mutar-mutar, harus berjuang sampai mati. Bagaimana supaya iblis ini tidak kehilangan pengikut? Padahal jelas loh gitu. Iblisnya mengatakan kemudian menyesatkan manusia. Aku akan sesatkan manusia. Kecuali mereka yang menggunakan akal sehat. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu tanda-tandanya apa? Mengaku Yesus, mengaku Kristus. Yang datang kepada Paulus, mengaku Yesus gak? Mengaku. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Silakan. Kalau masih ada yang Bang Suma. Iya, siang silakan. Iya, lumayan ramai tadi. Iya. Tapi gini Bang Suma, ya sebagai Kristen memang ya kita nggak berpandangan seperti itu ya. Dan izinkan saya ngomong sedikit. Memang betul di Matius 24 ayat 26 itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di padang gurun, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Betul sekali. Dan ini sedang berbicara tentang penampakan fisik dalam wujud manusia yang mengaku sebagai Mesias. Jadi apa yang dimaksud Yesus itu adalah kenampakan secara utuh. Ada seseorang mengaku sebagai Mesias atau bahkan mengaku sebagai Yesus juga sama. Ada orang yang ngaku-ngaku melihat Yesus misalnya atau melihat Mesias, jangan kamu percaya. Itu pesan Yesus. Siapapun itu. Nah, sedangkan di Kisah Para Rasul yang Paulus lihat adalah cahaya, tapi tiba-tiba cahaya dari langit memancar mengelilingi dia dan dia mendengar suara. Ngaku? Jadi ya mengaku sebagai Yesus. Nah, jadi di sini ada dua konteks yang berbeda. Yang pertama, wujud secara utuh, yang dilihat Paulus adalah cahaya. Nah, yang lebih penting adalah setelah itu bukan justru Paulus menjadi penyesat, tapi justru jadi apa? Kembali bertobat. Wow. Oke. Ya, jadi gini, Bang. Yang saya mau katakan begini, mohon maaf ya. Misalnya nih, karena jenengan kan kebetulan Muslim juga, saya nyinggung sedikit ya. Misalnya Nabi Muhammad pernah mengatakan ketemu di langit kedua. Nah, yang seperti itu yang kita tidak boleh percaya sebagai orang Kristen. Begitu Bang maksudnya. Oke. Ada nggak nasihat Yesus? Jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di langit. Bukannya di padang. Padang gurun.
Ya nggak ada sih. Ya. Cuman yang harus yang- diwaspadai yang mengaku bertemu di langit atau yang mengaku bertemu di padang gurun? yang di sini atau di sana begitu. Lihat ya. Padang ada di gurun, sini. kan? Iya. Nah, siapa yang bertemu dengan Yesus di padang gurun? Nabi Muhammad atau Paulus? Bukan Loh, maksudnya kok dimanapun, entah di Kok jadi padang bukan? gurun, Kok entah jadi di bukan? dalam rumah, begitu. Iya. Nah, Paulus Di mana-mana. mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, kan? Ya, yang ditemui Nah. Paulus adalah cahaya. Enggak, tunggu dulu, jangan situ dulu. Yesus dia mengatakan waspadalah kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun atau di langit. Kalau itu di padang gurun atau di Siapa yang dalam bertemu di rumah, padang gurun di sini dengan atau di sana. dengan sosok Mesias? Nabi Muhammad atau Paulus? Kalau Paulus cahaya, yang ditemuin cahaya. I- Kalau iya, saya tahu cahaya ini ngaku siapa? Ngaku Pak Bom atau ngaku Paulus? Yesus. Yesus, Yesus. Ya iya Yesus. Berarti jelas toh. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Dan narasi saudara, Bro Admin mengatakan yang dimaksud adalah yang datang secara fisik. Itu nggak ada, itu Anda buat-buat sendiri. Ketika kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Di situ tidak ada bentuk fisik, bentuk roh, bentuk suara, nggak ada. Siapapun yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya, titik. Apapun itu. Jadi apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, jangan kau pergi ke sana, atau Mesias ada di sana, di sini, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat. Mukjizat kejadian luar biasa. Misalnya ada suara, ada cahaya. Itu yang dimaksud itu mukjizat-mukjizat seperti itu. Sedangkan kalau Yesus yang asli yang datang, ya bentuk manusia asli. Baca dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus yang kamu lihat terangkat akan datang seperti kamu melihat dia terangkat. Nah, Yesus juga mengatakan, ketika aku datang sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 27, Matius 24 nomor 30. Aku kalau datang sebagai manusia. Sedangkan Paulus mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Inti kesimpulannya menurut Yesus, kalau aku yang datang, aku datang sebagai anak manusia. Tidak pernah aku datang sebagai anak hantu, anak roh. Tidak ada itu, Yesus ajarkan itu. Yang datang sebagai roh hanya roh kebenaran. Tertulis di mana? Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Datang dalam bentuk roh kebenaran. Bukan Yesus. Kalau Yesus yang datang dalam bentuk fisik manusia, sebagai anak manusia. Nah, kalau penyesat yang datang mengaku Yesus Kristus tapi bukan manusia. Itu pernah terjadi kepada siapa? Paulus. Kata Yesus, jangan percaya. Kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahile kalian jadi Kristen. Titik. Silakan. Oke, Bang Suma, mungkin biar lebih jelas ya. Ya. Ini saya bacakan saja ayatnya. Silakan. Saya nggak menafsir-nafsir lagi. Saya bacakan dari 20. Apa? Dari toli-toli? Bukan, Don. 20. Apa ini, Bang? Pada waktu itu, ini ayatnya loh, supaya Apa? tidak. Baca Kan apa? tadi ayatnya yang tadi dimaksudkan, Ya, yang kan katanya harus mendengarkan perkataan Yesus. ya. Oh, Matius 24. Silakan. Matius 24.